wabarakatuh. Selamat datang di tutorial PHP. Di video kali ini kita akan membahas tentang form, cara menghandle form di PHP. Jadi kalau di sistem, terutama web, di tiap aplikasi bahkan ya, itu pasti ada yang namanya form. Kita pasti ada kegiatan untuk mengisi form. Contohnya seperti login, menambah data, cerut, dan lain-lain. Itu pasti menggunakan form biasanya. Jadi kalau di PHP, kita biasanya menggunakan variabel global atau super global. Bisa dilihat di dokumentasinya tentang super global. Intinya super global itu mirip dengan built-in function atau fungsi default yang sudah disediakan oleh PHP. Tapi yang membedakan di sini, super global itu adalah variabel. Jadi dia adalah variabel default yang sudah ada dalam PHP yang bisa diakses dari manapun. Mau kita akses dari dalam fungsi, dari luar fungsi, itu bisa diakses menggunakan variabel global nantinya. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di dokumentasi tentang super global. Yang perlu diperhatikan di sini, yang kita akan pakai untuk variabel super global di form handling itu ada 3. Yang pertama server, kemudian post, dan get. Sekarang kita akan membahas tentang cara menghandle form dengan cara get. Jadi di sini misalkan saya punya form, di dalamnya ada input, teks begini, kemudian nama di sini password, kemudian untuk metode ada 3 pilihan di sini. Biasanya yang dipakai itu antara get dan post. Di sini saya tulis get. Contohnya seperti ini ya. Di sini kita punya form sederhana dengan metode get. Kemudian ada kolom nama dan kolom password. Di sini saya tulis masukkan nama, kemudian masukkan password begini. Jadi kalau kita refresh, kira-kira begini bentuknya. Di sini kalau get, dia nanti datanya yang dikirim itu akan terbaca di URI di sini. Sedangkan post, dia akan terkirim melalui HTTP. Jadi dia tidak akan muncul di URI. Oke. Kemudian di sini saya coba kalau form ini di input, dia akan mengarah ke halaman lain. Jadi dia pindah halaman. Dan datanya akan dikirimkan ke halaman tersebut. Oke, di sini hanya satu ya. Di sini kita coba buat file baru, namanya sesuaikan dengan actionnya. Begini. Nanti di sini kita bisa mengecho dari data yang dikirim dari form ini. Oke. Kita coba PHP echo. Di sini sudah ada contohnya. Untuk super global itu biasanya disimpan dalam bentuk array. Jadi kita harus tuliskan kuncinya juga. Nama. Di sini kita tulis password.
Begini ya kira-kira ya. Login sukses. Jadi skenario-nya saat form ini diisi, kemudian metode yang kita gunakan adalah get, lalu dia akan datanya terkirim ke dalam sini. Oke. Sekarang kita coba. Oke. Dia berhasil dikirim ya. Dan bisa diperhatikan di sini di kolom URI itu akan muncul datanya. Yang mana kalau kita mengirim data yang sensitif seperti login ini, kasus seperti ini sangat tidak bagus karena ini datanya bisa dilihat. Yang seharusnya data itu adalah data sensitif. Jadi seharusnya tidak bisa dilihat. Maka dari itu, penggunaan dari get ini sendiri biasanya digunakan hanya untuk mendapatkan data saja, menampilkan data yang tidak sensitif. Sedangkan untuk data yang biasanya dipakai itu adalah menggunakan post untuk data yang sensitif. Jadi di sini kita bisa ganti post, kemudian di index kita ganti juga. Begini. Kita kembali, kita refresh. Di sini saya beri ini ya. Saya beri baris baru ya. Begini kira-kira. Submit. Jadi di sini adalah password. Di sini adalah namanya. Ini untuk cara menghandle atau mengirim data. Jadi ketika diperhatikan, ketika kita menggunakan post sebagai metode mengirim datanya, datanya tidak masuk ke URI karena dia melalui HTTP. Oke. Jadi ini sedikit contohnya ya. Jadi yang pertama kita punya dengan menggunakan metode get untuk mengirim data. Kemudian kita juga punya metode post. Metode get, data yang dikirim itu bisa tampil di URI, yang mana itu tidak bagus untuk mengirim data yang sensitif. Jadi, sedangkan metode post, kebalikannya dari get, dia tidak akan tampil di URI, karena dia masuk ke HTTP request. Jadi untuk password dan kredensial login misalnya, itu pakai post. Sedangkan untuk menampilkan ini ya, menampilkan datanya, kita bisa gunakan super global, post, atau get sesuai dengan metode yang kita gunakan, disertai dengan key-nya, dengan kuncinya. Karena di sini data yang disimpan itu dalam bentuk asosiatif array. Jadi intinya dia dalam bentuk array, sehingga key-nya itu diambil dari name ini, dari nama ini. Jadi harus disesuaikan dengan name-nya. Oke. Mungkin cukup sekian. Semoga gampang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.